Baik Bapak Ibu, izin kenalan dulu ya. Saya Iksan Karisma dari Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Saya berada di subkoordinator bahan tambahan pangan, standarisasi bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing atau membagikan informasi kepada Bapak Ibu terkait dengan penggunaan bahan tambahan pangan dan penyalahgunaan bahan yang dilarang untuk makan. Ya, apa itu bahan tambahan pangan? Nah, sebelum-sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan materi tadi ya terkait dengan bahan penolong, lalu kemarin mungkin yang terkait dengan bahan baku, kategori pangan. Nah, ada lagi term atau istilah terkait dengan pangan yaitu bahan tambahan pangan. Kalau di dunia teknologi pangan mungkin familiar dengan nama food additives. Kemudian kalau dulu bahan tambahan pangan ini namanya bahan tambahan makanan atau BTM. Mungkin familiar ya ibu-ibu ya BTM gitu ya, bahan tambahan pangan. Nah, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pernah menggunakan misalnya Ovalet gitu ya, Ovalet, TBM gitu ya. Itu familiar lah dengan istilah-istilah seperti itu untuk produk-produk bakery ya. Nah, itu sebenarnya isinya adalah bahan tambahan pangan ini ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, bahan tambahan pangan ini adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Nah, mempengaruhi apa sih? Dia memiliki tujuan penggunaan yang sesuai dengan golongan-golongannya nanti yang kasih jelaskan nanti, yaitu bertujuan untuk membentuk pangan, memberikan warna, kemudian meningkatkan kualitas, gitu ya, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, ada meningkatkan stabilitas, dan yang paling populer mungkin ya untuk mengawetkan pangan sebagai pengawet. Nah, tujuan-tujuan penggunaan ini itu mewakili setiap golongan. Jadi ada 27 golongan bahan tambahan pangan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan bahan tambahan pangan itu digunakan itu punya prinsip. Jadi tidak sembarangan, tidak main tambahin aja gitu. Enggak gitu Bapak Ibu. Jadi bahan tambahan pangan itu hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Contoh kalau Bapak Ibu memproduksi makanan kue-kue gitu ya, kue basah gitu ya. Kira-kira kalau satu hari habis gitu, perlu nggak pakai pengawet? Kayaknya nggak perlu deh gitu kan. Nah itu prinsip dasar dari penggunaan bahan tambahan pangan. Contohnya warnanya sudah kuning gitu ya, karena ada dikasih kunyit misalnya, ada bahan baku kunyit gitu. Kira-kira perlu nggak ditambahin pewarna kuning lagi, pewarna sintetis? Kan nggak perlu gitu ya. Nah, itu prinsip bahan tambahan pangan. Jadi penggunaannya hanya jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Lalu yang kedua, tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat. Gitu. Panitia mungkin mohon untuk yang luring agak diperbesar slide-nya ya, karena ibu-ibunya kurang kecil ya. Mohon minta tolong ya. Ya, kayak ibu-ibunya ngeliat saya mulu jadi. Biar kelihatan. Iya. Nah, sudah. Mohon maaf yang daring ya Bapak Ibu. Ya, yang kedua adalah bahan tambahan pangan tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat. Jadi contohnya ada bahan yang rusak, busuk gitu ya ibu-ibu ya. Jadi nggak boleh digunakan bahan itu untuk mewarnai misalnya. Kelihatan seger atau gimana gitu, itu nggak boleh menggunakan bahan tambahan pangan. Nggak boleh juga menggunakan bahan tambahan pangan jika cara kerjanya bertentangan dengan prinsip CPPB, artinya prinsip pengolahan pangan yang baik gitu. Kalau misalnya sudah jorok gitu-gitu kan udah tinggi ininya ya, misalnya kontaminasi gitu ya, bahannya warnanya berubah gitu tuh, pakai pewarna nih biar kelihatan seger gitu, itu juga nggak boleh. Itu prinsip bahan tambahan pangan yang kedua. Lalu prinsip yang ketiga, nah ini khususnya untuk bapak-bapak ibu-ibu rumah tangga, startup gitu ya, UMKM gitu. Kita selalu menyarankan gunakan BTP yang memiliki izin edar dari Badan POM gitu. Karena hanya Badan POM yang berwenang mengeluarkan izin edar bahan tambahan pangan. Gitu. Dan gunakan tidak melebihi batas maksimal. Lalu baca takaran penggunaan dan gunakan sesuai petunjuk label sediaan BTP.
Kalau ada di misalnya bungkus-bungkus kecil gitu ya, tabung kecil gitu. Ada tuh cara penggunaannya. Digunakan untuk produk bakery berapa sendok gitu. Untuk produk minuman berapa sendok. Nah, kalau begitu ibu-ibu, bapak-bapak harus menggunakannya sesuai dengan takaran penggunaan dan petunjuk itu. Gimana kalau ditulisnya itu untuk minuman tapi ibu-ibu mau menggunakan untuk misalnya produk-produk seperti bakso. Nah, itu sebetulnya adalah perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu. Jadi produsen itu sudah menulis petunjuk penggunaan itu sesuai dengan aturan gitu. Jadi jangan-jangan nggak boleh nih di bakso. Nah, itu harus dilihat lagi Bapak Ibu ke peraturan gitu. Makanya kita selalu menyarankan baca takaran penggunaan dan gunakan sesuai dengan petunjuk. Jadi makanannya apa, minumannya apa gitu ya, yang tertera di petunjuk. Nah, itu diikuti. Itu prinsip penggunaan BTP yang keempat. Lalu tadi prinsip sudah dijelaskan, sekarang terkait dengan regulasi. Terkait dengan regulasi bahan tambahan pangan ini, kita mulai dari undang-undang ya yang mengatur bahan tambahan pangan. Kalau dulu undang-undang yang nomor 7 tahun 96 itu udah nggak berlaku ya Bapak Ibu. Mungkin bisa diperhatikan ya bagi Bapak Ibu yang masih sering merefer atau menulis tulisan dengan undang-undang nomor 7 tahun 96 itu sudah tidak berlaku saat ini. Seperti yang dijelaskan kemarin oleh Bu Aan ya, Bu Direktur, kalau saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Lalu turunannya Bapak Ibu, bahan tambahan pangan ini diatur juga di Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Nah, mungkin dari para Bapak Ibu akademisi gitu ya, kemudian mahasiswa yang menulis juga bisa diperhatikan bahwa PP nomor 28 tahun 2004 itu sudah tidak berlaku. Jadi tidak sebaiknya tidak menulis lagi PP 28. Jadi kita sudah menggunakan PP 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Nah, di dalam itu juga ada pengaturan terkait dengan BTP. Lalu PP yang lama yang masih berlaku adalah nomor 69 tahun 99 ini tentang label dan iklan pangan. Di situ juga dituliskan ya ketentuan-ketentuan terkait dengan BTP. Nah, peraturan teknisnya ini ada beberapa Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Dulu kita mengenal Peraturan Menteri Kesehatan nomor misalnya nomor 722 nomor tahun 88. Itu udah nggak berlaku banget Bapak Ibu. Jangan lagi di refer ke situ. Lalu ada lagi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 tahun 2012. Peraturan ini belum dicabut, tetapi secara legal ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga peraturan itu dalam tanda kutip tergantikan pengaturannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019. Jadi itu juga sebaiknya tidak di-refer. Lalu ada lagi Peraturan SNI terkait bahan tambahan makanan gitu. Itu apalagi sudah diabolisi atau sudah tidak berlaku gitu. Jadi peraturan teknis yang saat ini berlaku adalah Peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Di dalam ini mengatur terkait dengan 26 golongan bahan tambahan pangan ya secara spesifik. Lalu ditambah dengan Peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2020 tentang bahan tambahan pangan perisa. Spesifik satu golongan Bapak Ibu. Tetapi memang pengaturannya agak berbeda dengan 26 golongan lain sehingga harus dipisahkan menjadi satu peraturan sendiri. Itu juga sudah ribuan halaman kalau cetak mungkin ya. Kemudian peraturan 13 ini mengalami perkembangan zaman juga gitu ya, sehingga harus ditambah oleh dua produk hukum lain, yaitu Peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2021. Ini tentang perubahan atau revisinya tentang terkait dengan peraturan 13 gitu ya. Lalu ada keputusan Kepala Badan POM tahun 2021 juga untuk perubahan bahan tambahan pangan perisa gitu ya. Jadi untuk perisa spesifik satu golongan itu Bapak Ibu harus melihat ke 3 peraturan. 3 produk hukum. Nomor 13 2020, nomor 11 tahun 2021 dan keputusan Kepala Badan POM yang terakhirnya nomor 187 ya, tahun 2021. Dan yang terakhir yang mengalami revisi adalah Peraturan Badan POM nomor 29 tentang persyaratan bahan tambahan pangan campuran atau BTP campuran.
BTP campuran ini adalah BTP yang tadi ya seperti TBM, ovalet gitu ya. Itu BTP yang siap digunakan itu ya, siap digunakan tapi isinya sudah berbagai golongan tuh. Ada pewarna, ada pengawet, bahkan ada perisa gitu ya, stabil. Nah, itu yang disebut BTP campuran. Ini juga mengalami revisi dari yang tadinya nomor 8 2016 itu sudah dicabut Bapak Ibu dan digantikan dengan nomor 29 tahun 2021. Nah, semua peraturan ini Bapak Ibu bisa download melalui jdih.pom.go.id. Tinggal cari aja bahan tambahan pangan itu keluar semua Bapak Ibu. Atau berkunjung ke website kita, subsite kita di standarpangan.pom.go.id juga bisa. Jadi di situ ada produk hukum, peraturan, Bapak Ibu bisa mencari di subsite tersebut. Di link materi juga ada ya. Waduh, teman-teman panitia itu keren banget ya. Di link materi juga nanti Bapak Ibu bisa melihat peraturan-peraturan yang ada. Nah, berawal dari Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, amanahnya dari sini, dari pasal 73 sampai 76, ekstraknya kira-kira gini Bapak Ibu. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memeriksa keamanan dari bahan tambahan pangan. Kemudian pemeriksaan keamanannya dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran. Jadi memang kami Badan POM diamanahkan untuk memeriksa keamanan bahan tambahan pangan gitu. Jadi kita pastikan bahan tambahan pangan yang beredar di masyarakat yang sudah mendapatkan izin peredaran itu adalah aman dan dapat digunakan untuk masyarakat. Di sana juga ada larangan Bapak Ibu. Dilarang menggunakan BTP melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Lalu dilarang menggunakan bahan yang dilarang sebagai BTP. Makanya BTP dan bahan yang dilarang ini materinya tidak bisa berpisah gitu ya. Kira-kira nanti saya akan menjelaskan dulu terkait dengan bahan tambahan pangan dan nanti dilanjutkan dengan bahan yang dilarang. Dari undang-undang turun amanahnya ke peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019. Di sini ada penyelenggaraan keamanan pangan Bapak Ibu yang diamanahkan juga kepada pemerintah gitu ya. Nah, salah satunya itu terkait dengan pengaturan terhadap bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan ini dirasa benar-benar teknologi pangan mungkin ya, itu betul-betul salah satu nyawanya dari teknologi pangan. Teknologi pangan itu tidak bisa berkembang sedemikian pesat gitu ya, tanpa penggunaan bahan tambahan pangan. Salah satunya. Makanya ini keamanan pangan ini penyelenggarannya sampai seketat itu sehingga pengaturan terhadap bahan tambahan pangan menjadi salah satu poin penting dari amanah peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019. Nah, dari peraturan pemerintah turun ke peraturan teknis, peraturan Badan POM gitu ya. Yang menyatakan bahwa BTP terdiri dari 27 golongan BTP. Kemudian golongan BTP itu memuat jenis BTP. Contohnya salah satu golongan BTP itu pengawet, Bu Ibu. Pengawet pewarna gitu. Jenisnya apa? Kalau pengawet itu ada natrium sorbat, benzoat gitu ya. Kalau pewarna itu ada tartrazin gitu, ada kuning FCF, onco gitu. Itu yang disebut golongan dan jenis BTP. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Itu semua tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019. Nah, di peraturan 11 ini tidak mengatur perisa secara spesifik. Nanti ada lagi di peraturan 13 itu karena banyak banget Bapak Ibu, ada 2030 lebih senyawa perisa yang sudah diatur. Dan batas maksimalnya juga ada Bapak Ibu. Jadi penggunaan BTP itu tidak berlebihan ya, tidak berlebihan, tidak suka-suka gitu ya. Jadi ada batas maksimal atau kadar paling tingginya lah ibaratnya. Kadar paling tingginya untuk setiap jenis BTP dan kategori pangan. Itu juga kita atur. Nah, ini 27 golongan yang tadi saya sebutkan. Ada anti buih, anti kempal, antioksidan gitu ya. Kalau yang ngetren itu kan pemanis, pewarna gitu ya, perisa, penguat rasa. Nah, diperhatikan Bapak Ibu, penguat rasa dan perisa itu beda golongan karena prinsipnya beda. Lalu ada lagi pewarna. Pewarna itu ada pewarna alami, pewarna sintetis gitu ya. Pemanis tadi ada pemanis alami, pemanis buatan. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca nanti ya. 27 golongan ini. Nah, ini beberapa poin yang perlu diperhatikan Bapak Ibu di dalam peraturan teknis ya. Yang pertama,
BTP yang akan diproduksi dimasukkan ke dalam wilayah NKRI dan diedarkan wajib memiliki izin edar dari kepala badan. Ini berlaku untuk bahan tambahan pangan yang khususnya yang retail gitu ya. Yang artinya langsung digunakan untuk produk di masyarakat. Lalu BTP itu harus memenuhi spesifikasi BTP. Nah, ini yang sering mungkin miss di masyarakat adalah bahan-bahan berbahaya gitu ya, bahan-bahan asing gitu ya. Itu disebut kadang-kadang disebut BTP atau bahan tambahan pangan. Padahal BTP itu punya spesifikasi khusus. Spesifikasi itu kayak apa ya? Standar ya, Bu ya, kira-kira. Standar bahan gitu. Standar bahan itu sebetulnya sudah ditulis atau dicantumkan dalam Kodeks Makanan Indonesia, terbitan dari Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada syaratnya harus apa nih kalau bahan misalnya pemanis gitu ya, pemanisnya steviol gitu ya, dia harus kadar airnya sekian gitu misalnya, terus kadar pemanisnya sekian, itu ada Bapak Ibu di spesifikasi namanya, itu tercantum semua di Kodeks Makanan Indonesia. Lah kalau dia belum tercantum dalam Kodeks Makanan Indonesia, misalnya BTP baru yang kita izinkan gitu ya, itu bisa mengacu kepada standar dari WHO, FAO WHO, kita sebutnya namanya JECFA. Jadi forum ekspertis ya dari FAO WHO di Badan Dunia yang mengkaji terkait dengan food additives atau bahan tambahan pangan. Kemudian kalau di JECFA nggak ada, itu kita gunakan standar lain setelah melalui pengkajian oleh Badan POM. Jadi ini nggak lepas Bapak Ibu. Jadi spesifikasi sebuah bahan BTP itu pasti ada aturannya. Gitu. Baik melalui KMI, JECFA maupun dari standar yang kita bahas dari Badan POM ya. Biasanya kita bahas juga bersama tim pakar. Lalu terkait dengan larangan mungkin sama seperti yang dijelaskan di prinsip awal tadi, nggak boleh menggunakan, nggak boleh digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang nggak memenuhi syarat. Gitu. Kemudian cara kerja yang bertentangan dan menyembunyikan kerusakan, itu benar-benar prinsip dasar penggunaan BTP. Dan ada ketentuan khusus lain di pasal 13 gitu ya. BTP pemanis buatan tidak dapat digunakan untuk produk pangan yang khusus diperuntukkan bayi, anak usia di bawah 3 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Itu biasanya ada di, apa namanya? Oh enggak, beda, sorry. Ini memang tidak boleh digunakan. Gitu ya. Nah ini kira-kira kenapa Bapak Ibu tidak boleh digunakan? Jadi prinsipnya tidak boleh digunakan adalah, dia itu kebanyakan adalah pemanis buatan yang berkalori rendah, non-nutritif gitu ya. Kita tahu sendiri bahwa bayi, kemudian anak di bawah 3 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui butuh asupan gizi yang seimbang dan apa namanya? Ya kalori yang tinggi ya. Bukan yang tinggi, maksudnya kalori yang memenuhi gitu, memenuhi. Kalau kelompok bayi anak bawah 3 tahun ibu hamil ini terus-menerus makan yang berpemanis buatan yang non-nutritif gitu ya. Dari mana dia bisa sesuai gitu ya kebutuhan gizinya. Jadi prinsipnya dulu kita mengatur seperti itu. Nah, ini yang dibilang tadi terkait dengan spesifikasi BTP. Spesifikasi BTP ada di Kodeks Makanan Indonesia atau KMI. Contohnya penggunaan steviol glikosida atau stevia gitu ya. Penggunaan sebagai pemanis gitu ya. Identifikasi pengujiannya seperti apa, kemurniannya seperti apa, syaratnya, penetapan kadarnya seperti apa. Itu semua tertulis di dalam Kodeks Makanan Indonesia terbitan tahun 2018. Ya, jadi sudah lengkap di situ Bapak Ibu untuk spesifikasinya. Nah, itu tadi terkait dengan spesifikasi sebuah bahan dikatakan sebagai bisa disebut sebagai bahan tambahan pangan. Sekarang kita akan masuk ke batas maksimal penggunaannya. Batas maksimal penggunaan BTP itu ada 2 tipe Bapak Ibu. Yang pertama adalah numerik, ada angkanya gitu ya. Numerik itu ada angkanya. Yang kedua itu tipenya adalah CPPB atau cara sesuai dengan cara produksi pangan yang baik. Ini kalau familiarnya kita bilang secukupnya Bu. Jadi nggak ada angkanya. Nah, pertama yang numerik. Jadi ini ditetapkan secara angka. Contohnya BTP pengawet
natrium sorbat gitu ya, kita tetapkan di peraturan itu batasannya adalah 1000 mg per kilogram sebagai asam sorbat. Itu poin pentingnya 1000. Nah, BTP pengawet ini juga hanya boleh digunakan di beberapa kategori pangan aja, jadi nggak semua makanan yang boleh digunakan. Contohnya di sini adalah nugget ikan. Nugget ikan boleh menggunakan BTP pengawet natrium sorbat sebesar 1000 mg per kilogram. Itu kalau contoh yang numerik. Bagaimana dengan contoh yang CPPB? CPPB juga sama Bapak Ibu. Jadi kategori pangannya juga dilihat dulu nih. Boleh nggak menggunakan BTP ini ya? Contohnya kerupuk ikan 15.3, makanan ringan berbasis ikan gitu ya. Dia ingin menggunakan BTP penguat rasa monosodium glutamat MSG. Tadi yang ada Ibu tadi ya yang menyebutkan tentang MSG gitu ya. Nah, MSG ini ternyata memang diatur untuk 15.3 sebesar CPPB atau secukupnya, Bu. Jadi malah nggak ada angkanya. Tapi nggak ada angkanya itu bukan berarti dia boleh digunakan sebanyak-banyaknya. Secukupnya artinya adalah konsentrasi yang digunakan dalam pangan itu sudah menghasilkan efek teknologi yang diinginkan. Kalau MSG kan sudah umami gitu ya, sudah gurih. Gitu. Jadi kalau sudah gurih, rasanya sudah cukup, ya cukup gitu. Jangan ditambah lagi. Kalau dia ditambah lagi, pastinya akan menimbulkan efek. Efeknya adalah efek teknologi gitu. Misalnya pahit rasanya. Kemudian getir, contohnya lagi. Nah, kenapa ada numerik dan kenapa ada CPPB? Prinsipnya secara saintifik adalah kita melihat kepada kajian yang dilakukan oleh dunia. Contohnya adalah WHO, kemudian Eropa dari EFSA ya. Itu ada badan pengkajian dunia terkait dengan food additives ya. Itu sudah mengeluarkan sudah melakukan kajian sampai dengan uji toksikologi dan lain sebagainya ya, sehingga menghasilkan nilai namanya nilai ADI, Acceptable Daily Intake, atau MTDI gitu ya. Ada beberapa yang ADI, ada MTDI. Nilai-nilai tersebut adalah nilai keamanan yang sudah ditetapkan oleh Badan Dunia. Lalu dia dikaji kembali oleh Badan POM dan kita hitung exposure atau paparannya terhadap manusia. Sehingga kita bisa mengeluarkan nilai misalnya 1000 atau CPPB begitu. Kenapa 1000 ada angkanya? Karena ADI-nya biasanya numerik. Contohnya pengawet gitu ya, ada yang 0 sampai 10 miligram per kilogram berat badan per hari. Itu batasannya, ADI. Batasan sebuah BTP boleh dikonsumsi beberapa banyak ya, misalnya 10 miligram per kilogram per hari berberat badan ya, per hari selama seumur hidupnya. Itu artinya ADI. Kemudian ada yang CPPB ini, CPPB MSG contohnya, Bu. MSG ini tidak ditetapkan adinya, not specified gitu ya. Secara risiko ini risikonya jauh lebih aman dibandingkan dengan yang ada ADI-nya gitu. Jadi kekhawatiran tadi terkait dengan MSG menimbulkan efek A, efek B begitu ya. Itu secara saintifik gugur semua. Jadi penggunaan bahan tambahan pangan MSG di beberapa kategori pangan ya kita tetapkan CPPB secukupnya begitu. Karena dari ADI-nya pun dia safe gitu, tidak no specified, tidak ditetapkan angkanya, misalnya 0 sampai 10, 0 sampai 7 gitu. Tidak ada gitu. Itulah yang membedakan, prinsip dasar yang membedakan kita Badan POM atau Indonesia menetapkan suatu bahan tambahan pangan diatur numerik, ada angkanya, atau secukupnya CPPB. Dan keberadaan BTP sendiri dalam produk pangan ada dua keadaan ya kira-kira. Yang pertama adalah penambahan langsung. Nah, penambahan langsung ini Bapak Ibu ya langsung menambahkan dalam proses produksi, misalnya nambahin pengawet, nambahin pewarna gitu ya. Langsung nih saat proses produksi ditambahkan. Tapi ada juga Bapak Ibu yang kadang-kadang pelaku usaha heran setelah dianalisis, kok saya bahannya mengandung pengawet ya, saya nggak pakai pengawet sama sekali nih, tiba-tiba ada pengawet gitu. Lalu ada pewarnanya. Nah, ini biasanya terbawa atau terikut Bapak Ibu dari bahan baku atau bisa juga dari sediaan BTP campurannya itu. Atau dari bahan penolong ya, bisa juga terbawa. Nah, apakah ini jadinya tidak boleh digunakan gitu kan? Nah, nanti ada ketentuannya Bapak Ibu, ini masih boleh digunakan gitu ya. Kalau BTP itu aturannya sudah sesuai dengan bahan baku, BTP dan bahan penolongnya gitu. Jadi sesuai dengan standar bahan bakunya gitu.
itu boleh saja digunakan. Kadang-kadang kaget nih di pelaku usaha begitu, setelah mau daftar Badan POM, dianalisis kok tiba-tiba muncul nih, saya nggak pakai ini padahal, saya nggak nambahin ini. Nah itu biasanya kebawa nih dari bahan bakunya, misalnya gula nih, ibu pakai gula, ada pengawet sulfit Bu di situ Bu, di gulanya. Jadi ibu beli gula tuh ya dia udah nambahin sulfit duluan Bu, gitu. Terus dari BTP-nya gitu. Jadi kadang-kadang begitu tuh kejadiannya. Jadi apakah boleh digunakan? Masih boleh asal sesuai dengan aturan. Nanti aturannya akan dijelaskan. Nah, ini adalah pembacaan penggunaan bahan tambahan pangan di Peraturan 11 tahun 2019. Kalau Bapak Ibu mencoba membuka peraturan di lampiran 2, nah disinilah penggunaan spesifik terkait dengan bahan tambahan pangannya gitu. Kalau cuma melihat lampiran 1, itu hanya BTP yang ditetapkan boleh digunakan di Indonesia. Tetapi belum sampai kepada boleh digunakan berapa dan di mana. Nah, lampiran 2 inilah yang menjadi rujukan Bapak Ibu untuk melihat kategori pangan apa yang boleh digunakan dan batasannya berapa. Contoh di sini pengawet asam sorbat ya Bapak Ibu. Asam sorbat terlihat nih INS-nya, EDI-nya berapa. Nah, EDI-nya numerik tuh kan 0 sampai 25. Kalau MSG tadi not specified tuh. Itu kira-kira. Tapi itu sebagai just info aja, artinya bukan berarti penambahannya asam sorbat itu 25 mg per kilogram, enggak, bukan begitu. Itu just info aja gitu. Bahwa IDI-nya numerik. Lalu bagaimana saya melihatnya atau menggunakan BTP-nya? Melihatnya yang di tabel Bapak Ibu. Nah, kemarin kan Bu Anissa ya. Bu Anissa, kemarin sudah menjelaskan apa itu kategori pangan. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu dulu jenis pangan Bapak Ibu yang mau digunakan BTP-nya apa. Itu kan. Pertama contohnya produk-produk ikan yang beku, ikan beku gitu ya. Ikan beku masuk kategori pangan berapa? Nah, Bapak Ibu buka dulu tuh peraturan kategori pangan nomor 34 tahun 2019. Ternyata ketemu Bapak Ibu, saya produknya itu ternyata masuk ke kategori pangan 9.2.1 gitu. Kalau bingung masuk kemana nggak ada di peraturan kategori pangan, tanya aja ke standar pangan. Chatting aja ke Kusapa. Gitu. Nah, setelah dapat kategori pangannya berapa, kemudian udah sesuai nih dengan jenis pangan Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat ke kolom paling kanan. Ke paling kanan ya, itu batas maksimal yang diatur berapa. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan asam sorbat di produk Bapak Ibu yang ternyata masuk 9.2.1 gitu ya, itu Bapak Ibu hanya boleh menggunakan dengan maksimal 1000 mg per kilogram dihitung sebagai asam sorbat. 1000 mg per kilogram ini basisnya adalah basis produk ya Bapak Ibu. Jadi 1000 mg per 1 kilogram produk. Itu dihitung sebagai asam sorbat. Jadi bukan terhadap berat badan dan lain sebagainya, tapi sudah basisnya ke produk akhir gitu. Nah, Ibu mau menggunakan sorbat di mana lagi nih kira-kira? Itu gitu kira-kira cara ini begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan Ibu mungkin udah mau siap-siap nanya nih. Produk saya boleh nggak menggunakan benzoat di di produk saya gitu, di kerupuk gitu. Sebenarnya prinsipnya gampang Bapak Ibu. Jadi melihat ke tabel ini gitu ya. Tabel ini udah tahu kategori pangannya berapa, tinggal lihat ke kanan aja. Oh, ternyata 1000 saya boleh menggunakannya gitu. Itu ada di semua di peraturan tuh, di lampiran 2 peraturan BPOM. Tapi prinsipnya tadi awalnya memang harus tahu dulu kategori pangannya apa gitu. Itu ya Ibu-ibu ya, jelas ya kira-kira ya untuk penggunaan bahan tambahan pangan. Ini sama juga, nggak hanya pengawet, pewarna juga ada di situ, terus antioksidan ada, lalu misalnya mau pakai penstabil tadi STPP gitu ya, STPP tadi ada juga di sini. Silakan untuk dilihat lampiran 2-nya. Nah, ini tadi yang dijelaskan terkait dengan BTP ikutan. BTP ini berasal dari bahan baku, baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah, tetapi masih merupakan satu kesatuan produk. Mudahnya ginilah pengertiannya, ini terbawa gitulah, ikutan gitu. Saya nggak nambahin, tapi ini ada gitu tiba-tiba. Nah, itu Bapak harus tahu juga, itu Bapak Ibu harus tahu tuh, dia terbawa dari mana. Gitu. Contohnya ini nugget ayam Bapak Ibu. Nugget ayam ini mengandung daging ayam, tepung, kemudian ada tepung roti. Ternyata di tepung rotinya dia sudah mengandung pewarna sintetik kuning FCF. Sunset yellow nih bahasa ininya, bahasa pasarnya. Sunset yellow kuning FCF tuh.
Kemudian ada tepung terigu, air, garam, dan sebagainya. Otomatis warna nugget Bapak Ibu jadi agak kekuningan gitu. Padahal itu warna tepung rotinya gitu. Nah, ini sebetulnya boleh digunakan Bapak Ibu. Artinya boleh ada gitu ya, terbawa gitu kalau dia itu memang tidak ditambahkan langsung. Kemudian memang terbawa dan tidak berfungsi secara teknologi gitu. Jadi Bapak Ibu memang harus tahu terbawa dari manakah BTP tersebut. Ketentuannya seperti ini. Kalau BTP itu terikut ke produk akhir, kalau dia sudah diatur pada bahan bakunya dan diatur pada produk akhirnya, berarti memang otomatis dia sudah langsung mengacu saja ke bahan batas maksimal produk akhir. Contohnya ini apa namanya? Ibu membuat produk bakery gitu. Misalnya ada pewarna, ada menggunakan apa ya bakery itu biasanya? Pengawet ya. Bahan bakunya misalnya apa ya Bu ya? Sulfit gitu ya contohnya. Sulfit gitu. Baking soda gitu ya, baking soda gitu ya. Wah, baking soda itu kan Ibu nambah langsung gitu kan ya. Tapi ternyata contohnya nih pengawet nih. Pengawet sulfit itu tadi. Sulfit di gula gitu ya. Kalau Ibu melihat di bahan bakunya ini sudah diatur pada lampiran 2 tadi, kemudian di produk akhir di produk bakery-nya misalnya itu juga sudah diatur, itu ibu-ibu, bapak-bapak harus mengacunya ke batas maksimal yang produk akhir, yang di rotinya gitu. Jadi jangan ngelihat ke bahan bakunya, ke rotinya gitu ya. Itu kalau dua-duanya kasusnya sudah diatur nih. Di bahan baku udah diatur, di produk akhir udah diatur. Tapi ada lagi 3 kasus lain yang biasanya terjadi. Dia nggak diatur pada bahan baku, tapi diatur pada produk akhir gitu ya. Tapi dia ada nih Bu, ibaratnya apa ya Bu, via nitip ya. Ada titipan gitu, titipan kayak ada titipan BTP gitu. Selama itu diatur pada produk akhir, itu boleh saja digunakan asalkan tidak lebih dari batas maksimal produk akhir. Ini biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan besar Bapak Ibu yang menggunakan bahan baku dalam skala besar, bisnis to bisnis. Itu. Lalu ada juga kasus ketiga, di mana bahan, nah ini yang paling sering terjadi dan benar-benar carry over gitu ya, kita bilangnya. Diatur pada bahan baku tadi, misalnya pakai gula, lalu nggak diatur di produk akhirnya. Misalnya di rotinya tuh memang nggak diatur tuh pengawet sulfit itu, tapi di gula itu dia terbawa nih, ada gitu, dan itu udah diatur. Kalau sulfit di gula tuh udah diatur gitu. Nah ini dari di pendaftaran nanti di Badan POM atau di PRT itu batas maksimalnya akan dihitung berdasarkan penambahan bahan baku persentasenya. Gitu. Misalnya 50% pakai gulanya gitu, harus dihitung balik gitu kan. Kira-kira ini boleh nggak, sesuai nggak dengan batasan bahan baku yang ada di sesuai nggak dengan batasan BTP yang ada di bahan baku gitu. Lalu kalau dua-duanya tidak diatur Bapak Ibu, tidak diatur di produk akhir maupun tidak diatur pada bahan baku, itu terlebih dulu harus mengajukan izin penggunaan kepada Badan POM. Dan prinsip lain dari bahan tambahan pangan selain yang tadi ada BTP ikutan dan sebagainya, itu ada rasio 1 namanya. Rasio 1 ini juga sebagai upaya pemerintah untuk lebih mengurangi exposure terhadap bahan tambahan pangan gitu ya. Karena kita kan makan makanan gitu ya. Mungkin kita dapat makanan yang mengandung kuning FCF tuh nggak cuma 1 tiap hari Bapak Ibu. Nggak cuma 1 tiap hari. Jadi ada misalnya sosis nih. Kemudian nanti ada ibu-ibu makan permen, kemudian ada makan apa lagi, itu banyak mendapatkan asupan kuning FCF misalnya gitu. Itu sudah kita hitung dengan rasio 1 ini, kita harapkan tidak melebihi dari exposure 100% ADI. Itulah kira-kira. Nah ini contohnya rasio 1. Kalau Bapak Ibu menggunakan karmin dan kuning FCF, gitu ya, itu dihitung rasionya tidak boleh melebihi dari angka 1. Nanti bisa disimak ya nanti. Lalu BTP ada 2 jenis, tunggal dan campuran gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tunggal itu contohnya tartrazin aja nih pewarnanya, sediaannya gitu ya. Tapi ada yang campuran tadi nih, contohnya yang tadi saya sebutkan pewarna-pewarna campuran. Ada tartrazin biru berlian di dalam 1 bungkus atau di dalam 1 kemasan. Itu biasanya kita sebut dengan BTP campuran.
Dan BTP campuran itu harus sesuai spesifikasi dengan bahan penyusun, kemudian spesifikasi sesuai KMI, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu sudah diatur dalam Peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2021. Dan tidak hanya konsen tersebut bahwa BTP campuran dilarang menggunakan campuran dari senyawa nitrit, nitrat, dan sulfit. Ini karena EDI-nya yang cukup kecil sehingga dikhawatirkan adalah paparannya terhadap masyarakat akan tinggi ya Bapak Ibu. Nah, ini persyaratan-persyaratan terkait dengan bahan tambahan campuran. Jadi sudah ketat banget, makanya bahan tambahan campuran itu yang udah beredar ke masyarakat itu sudah MD gitu ya. Sudah ada nilai sudah ada izin BPOM-nya, itu silakan digunakan sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu. Karena udah syaratnya sudah cukup kompleks dan sudah cukup lengkap ketika dia mendaftar. Sudah ada cemaran juga, cemaran kimia, cemaran mikroba dan lain sebagainya. Dan satu golongan spesifik lain yang mau saya jelaskan adalah perisa. Perisa itu adalah bahan tambahan pangan preparat konsentrat dengan atau ajudan atau ejang ya, yang digunakan untuk memberi flavor. Kecuali rasa-rasa asin, manis, dan asam itu disebut dengan perisa atau flavor. Sementara ajudan perisa itu bahan yang diperlukan untuk penyiapan perisanya. Bisa dari bahan baku pangan, BTP, atau pelarut. Jadi BTP perisa itu ada misalnya contoh perisa sintetik durian gitu kan ya. Dia menggunakan misalnya 10 senyawa nih yang sudah diatur di Peraturan Badan POM. Kemudian ada vanilin, propilin glikol gitu ya. Lalu ada BTP campuran perisa. Nah, kalau BTP campuran perisa ini dia BTP perisa ditambah dengan BTP golongan lain, contohnya pewarna gitu. Dia udah masuk ke golongan BTP campuran. Ini biasanya juga ada di sediaan-sediaan yang ada beredar di pasaran gitu ya Bapak Ibu. Ada perisa, ada pewarnanya. Nah, tiga ini tiga peraturan ini harus dipegang Bapak Ibu. Peraturan Badan POM nomor 13 2020, Badan POM nomor 11 tahun 2021, dan satu lagi tadi keputusannya yaitu nomor 187 tahun 2021. Itu kira-kira perisa, dan memang pengaturannya lebih berbeda dibandingkan dengan 26 golongan lainnya. Dan ini adalah cara tadi bagaimana mengajukan sebuah izin penggunaan dari Badan POM. Itu bisa dibaca nanti di formulirnya, formulir lampiran 7 ya di peraturan. Lalu sebagai upaya kita juga mengeradikasi bahan-bahan berbahaya yang disalahgunakan dan seharusnya BTP yang digunakan di situ. Ternyata ada juga muncul nih kita kembangkan dan kita fasilitasi bahan-bahan alam dari para peneliti gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dari PADPI atau peneliti lain ya, kalau yang tertarik silakan saja menghubungi kami Bapak Ibu ketika punya penemuan seperti ini. Ini ada larutan citosan yang boleh digunakan sebagai pengawet ya, pada mie basah, tahu segar, bakso daging, lalu ada namanya tangkis ya. Tangkis itu seperti bubuk campuran dari kalsium oksida ya, itu kayu-kayu ya, kayu nangka, kayu sebagainya, ini dicampur semua sehingga menjadi sebuah sediaan yang bisa mengawetkan nira kelapa dan gula aren. Ini pengrajinnya ada di waktu itu di daerah Jawa Tengah. Gitu. Lalu dari Indonesia Timur ini ada bubuk atung yang sudah dikembangkan berbentuk serbuk menjadi pengawet pada ikan segar. Lalu dari Balai Besar Pasca Panen ada cairan fermentasi asam asetat dari air kelapa, ini untuk perkas ayam. Jadi dicampur dengan air larutannya, lalu di atasnya direndam, itu bisa mengawetkan ayam selama 20 jam, 24 apa berapa ya, saya lupa tuh. Ini dari penelitian dari Ibu Miskia, dari Balai Besar Pasca Panen. Kemudian ada palata, ini udah cukup familiar ya, pengawet untuk tahu gitu ya. Ini dari hasil fermentasi buah pisang. Baru ada pio. Ini cairan formulasi garam dengan buah kesemak, selada air, dan bayam. Ini juga untuk mengawetkan ikan. Ini semua sudah teruji keamanannya dan efektivitasnya dan POM. Jadi Bapak Ibu silakan yang punya produk-produk inovasi seperti ini dapat menghubungi Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Dan kalau berbicara BTP, kita tidak bisa lepas dengan bahan-bahan yang dilarang atau bahan berbahaya. Contohnya di masyarakat ada yang namanya metanil yellow, kuning metanil gitu ya. Lalu ada rodamin B yang warna merah. Kemudian ada asam borat, boraks gitu ya, turunan senyawanya. Kemudian ada formaldehid, itu paling umum ditemukan di masyarakat.
Itu tidak boleh dinamakan atau disebut-sebut sebagai BTP Bapak Ibu ya. Itu adalah bahan-bahan yang dilarang atau bahan berbahaya. Yang seharusnya udah nggak ada nih di tahun 2022 nih, ternyata masih temukan juga. Padahal negara lain sudah ngobrolnya udah SDGs gitu ya, udah bagaimana mengurangi pemanasan global, kita masih formalin aja. Inilah bahan berbahaya ya. Bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Jadi ada dua yang dia berbahayanya. Kesehatan berbahaya, lingkungan berbahaya gitu ya. Karena sifatnya itu adalah racun, karsinogenik atau menyebabkan kanker, teratogenik, mutagenik, korosif atau merusak, dan iritasi. Terhadap tubuh pun juga bisa iritasi. Kenapa masih ada penyalahgunaan? Yang pertama mungkin masih mudah memperolehnya, sehingga kita munculkan juga alternatif-alternatif bahan alam seperti tadi. Lalu adanya kepedulian masyarakat yang masih rendah gitu ya. Ini mungkin kita bilang ada masih beberapa ya yang tidak mempedulikan itu dan hanya ingin mencari untung saja. Lalu dia memang menghasilkan efek yang diinginkan ya pasti Bu, kalau pakai formalin di tahu ya pasti, karena kan formalin itu benar-benar zat-zat yang disinfektan gitu loh. Tapi efeknya kepada tubuh wah hati-hati. Kemudian harganya murah dan efek kesehatannya tidak langsung dirasakan. Tidak langsung, kadang-kadang ada selentingan gini, saya makan tahu formalin nggak mati gitu. Beratnya gitu. Padahal ya nanti 10 tahun, 20 tahun nanti ada efeknya gitu. Karena jangka panjang efeknya. Jadi dia terakumulasi di dalam tubuh dan menyebabkan efek jangka panjang. Nah ini contohnya tadi ya, rodamin B, formalin, boraks, metanil yellow gitu ya. Ini banyak banget penyalahgunaan di makanan ya. Mudah-mudahan kita nggak temuin lagi ya setelah presentasi dari advokasi ini ya. Sebetulnya penyalahgunaan itu bisa diredam dengan cara penanganan pengolahan yang baik. Ini contohnya untuk mie ini, mie basah gitu ya. Ini mie mie pasta dan mie pramasak ya. Contohnya nih, bisa menggunakan tepung terigu yang berprotein tinggi. Lalu bisa rebus sampai betul-betul matang agar awet hingga 12 jam lalu ditiriskan. Atau bisa di chiller ya atau di lemari pendingin maksimal 12 jam. Kemudian rebus kembali jika tidak habis terjual. Sebenarnya penanganan ini juga bisa mengurangi penyalahgunaan dari bahan berbahaya. Dan ada penggunaan BTP yang sudah diizinkan sebetulnya Bapak Ibu. Pengeras pengenyal begitu ya, kalsium glukonat, kalium klorida gitu ya. Pengawetnya juga bisa pakai belerang dioksida, metil parahidroksibenzoat gitu. Pewarnanya bisa pakai beta karoten, merah bit, atrazin gitu. Itu semua tinggal cari di peraturan sebetulnya. Ini ada. Kalau nggak ada, tinggal izin khusus ke Badan POM. Jadi jangan pakai bahan-bahan yang dilarang dan berbahaya. Banyak contohnya nih, mie basah gitu ya. Nanti kan karena dapat slide-nya ya, Bapak Ibu bisa membaca sendiri gitu. Konsepnya kira-kira itu bisa dikurangi dengan cara pengolahan yang baik dan menggunakan BTP yang diizinkan. Nah ini bakso gitu ya, umum juga ya. Gunakan daging segar, kemudian dagingnya banyak gitu ya. Jangan banyak tepungnya. Ini tahu yang paling umum juga. Sudah ada solusinya ya, pengawetnya sekarang ya, ada citosan dan ada cairan fermentasi pisang palata. Lalu ada otak-otak. Nah, ya nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya, karena sudah mau habis waktunya. Dan ini adalah aplikasi dari kami, dari Badan POM. Namanya Ayo Cek BTP, sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk melihat penggunaan bahan tambahan pangan yang sudah sesuai aturan. Dan bersama-sama kita tolak gratifikasi, karena gratifikasi mencederai rasa keadilan dan akar dari korupsi. Mari wujudkan penyelenggaraan negara bebas dari praktik KKN. Terima kasih Bapak Ibu, lebih kurangnya mohon maaf. Silakan lanjutkan pada sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.